Assalamualaikum. Apa kabar semua? Sehat? Saya Mirza dari WCU. WCU ini adalah Warna Cipta Unggul. Kami adalah tim studio yang fokus kepada karya-karya seni, media seni, foto, video, grafis, seni halus juga. Pasti kamu bingung, kenapa thumbnail aku begitu kan? Tanya lah, apa kena mengenai thumbnail dengan tajuk hari ini? Kan. Kalau kamu mau tahu kenapa saya punya thumbnail begitu, tinggal sampai habis lah. Itu saja, bukan susah. Oke. Nanti di last video barulah saya bagi tahu kenapa kan. Ada sebab YouTube WC ini sebenarnya sudah lama, dari 2012 lagi lah kami sudah buka nih kan. Lama sudah tuh kan. Beraninya kamu nggak tahu. Lama sudah kami buka, baru sekarang kamu nggak tahu apa barang. Nah, bukan apa juga, sebab sebelum ini kami lebih fokus kepada kerja-kerja luar, terabai lah. PKP itu banyak masa terluang kan. Di sini kami beli fokus lah ke arah YouTube. Sebab kalau time PKP itu kita nampak kan banyak event-event, activity yang kita rancangkan tergendala. Banyak terhold, ada yang terbatal. Asal PKP ini juga lah banyak job tertangguh. So sekarang syukurlah tim PKP itu kan tim WCU dapat fokus ke arah YouTube nih. Tim PKP itu kalau kita lihat, kalau kita perasan kan, memang kita perasan lah activity yang up digital marketing, pasaran digital marketing nih, ke post, ke video, visi, macam-macam lah. Bidang saya lebih kepada digital arts. Di samping itu saya ada belajar juga seni halus. Belajar seni digital ini start dari tahun 2014. Jadi sekarang tahun 2020, 2014, 2020, jadi semuanya ada 12 tahun sudah lah. Saya juga belajar grafik, video, foto, animasi, lakonan, film. Nanti kamu jangan lupa lah cek film-film pendek kami, sketsa kami lepas. Banyak lagi konten kami buat nih. Kamu subscribe ya lah kan sampai aku pilih buat kamu. Tolong tekan tuh butang. Jangan cakap melalut lah. Menit keberapa sudah nih? Lalut sudah. Pancing view. Ini selama. Sekarang kita pergi ke Photoshop, resepi asas poster Photoshop. Oke. Nani? Kenapa gelap? Oh iya, baru saya ingat. Asal PKP ini juga lah job kami dapat kurang, jadi kami terpaksa satu elektrik. Itulah tengok lighting gelap, nggak dapat buat apa-apa. Tapi tunggu, kamu beli tuh, ya kamu beli tuh. Tekan like di bawah tuh, ya di bawah tuh, dan subscribe. Oke, sekarang kita ke Photoshop. Resepi basic poster Photoshop nih, dia ada 5. Kalau bagi saya 5 lah. Terus background, kedua subjek, komposisi, font, dan konsep. Kalau mau tambah ke 6 pun boleh juga. Screen lah, kalau tidak screen macam mana kita mau nampak. Itu masing-masing lah. Tidak, 5 itu saja lah bagi saya. Oke, sekarang kita buka file baru. New, saya mau buat poster A4. Pergi print, select A4 punya size. Oke. Resolution 300 supaya HD sedikit. Sekarang background putih, size A4. Saya mau buat poster basic saja, resepi basic lah untuk yang baru belajar. Mula-mula background putih. Saya mau buat background hitam. Sebab apa hitam saya pilih? Hitam nih bagi saya, dia melambangkan elegan ke saya. Apa-apa pun hitam lah. Kita try hitam, buat layer baru, tambah subjek. Sekarang kita ada background, kita tambah subjek. Subjek apa? Sejarah pun boleh, matematik, ikut dari kita lah. Oke, place embedded place. Oke, sekarang place, cari file kita, Oke, ini. Oh, macam kenal aja nih. Saya ambil file PNG
macam tidak model lain kan. Kenapa? Bukan apa juga, takut copyright. Bagus lebih pakai sendiri punya lah. Kita tarik resize dah. Nah, tengok apa subjek sedang melihat apa tuh. Tidak apa-apa juga tak. Sudah ambil file PNG. Oke, sekarang subjek ini di sini. Pas itu kita ada komposisi. Kalau kita komposisi ini kita ada rule of third. Oke, di bagian atas, di bagian tengah, dan bawah. Rule of third ini kita mau jaga untuk dia punya komposisi subjek supaya lebih tersusun, cantik sedikit lah. Kita tengok. Sekarang kita mau letak font. Oke, select font, shortcut T, klik saja lah. Letak di bagian atas. Oke, untuk font nih kebanyakan desainer tidak lebih dari 3 jenis font cantik sudah. Tapi bergantung kepada kita punya resepi sendiri lah. Kalau mau tambah banyak-banyak, sebab dalam seni ini kan tidak yang betul, tidak yang salah. Tapi kebanyakannya desainer punya peraturan sendiri. Lebih kurang jenis font lagi bagus. Oke, untuk font nih kita letak poster. Oke, poster. $30. Kita kasih besar dah. Untuk kasih resize dah, kita Ctrl T saja, Shift dan tarik. Kalau kita tekan Shift, okay, dia menjadi lebih stabil. Kita tarik, kita letak di bagian atas poster. Kita nampak ada rule grid nih. Ini bagus untuk komposisi. Kita boleh nampak kalau dia sudah center. Oke, kita letak di sini. Oke, sekarang kita ada background, kita ada subject, kita ada font. Sekarang komposisi. Ini yang first kita nampak dulu. Font di atas nih. Kita letak di atas ini. Poster. Untuk di bagian bawah nih kita letak font yang lagi kecil di bawah berbanding di atas, sebab kita mau bezakan pandangan mata orang. Dia akan lebih tertumpu kepada bagian yang lagi mudah dinampak lah. Di bagian atas yang lagi besar, dia lagi striking daripada yang kecil. Oke, kita letak di atas poster. Di bawah ini kita letak poster kedua. Oke. Untuk bagian nih, orang first akan nampak kalau di poster yang bagian ini dulu, baru ini. Terus bagian di bawah-bawah nih. Sekarang saya mau letak logo lagi untuk kasih match dengan kita punya desain nih. Saya letak logo WC. Kita cari di mana logo tuh, simpan aja sini. Kita place. Oke. Sekarang ini subjek kedua. Subjek pertama yang ini. Oke, sekarang sudah ada logo, kita letak di bagian sering. Oke. Di atas sedikit supaya ngam dengan paras mata yang melihat. Paras mata saya melihat nih, macam saya melihat logo WC ini lah. Oke, sekarang kalau kita lihat basic, kita ada subjek nih masih tidak merge, masih tidak masih tidak bercampur dengan background, sebab lighting kurang kan, kurang mix.
Jadi untuk kita kasih blend subjek dengan background, tapi main dia punya kontras dulu, kasih up sedikit kontrasnya, brightness kasih kurang brightness, tingkatkan lagi kontras. Oke, sekarang kita nampak sudah macam blend sudah kan. Oke, sekarang lebih kurang beginilah, kita nampaknya lagi merge dengan background. Saya untuk di bagian bawahnya, untuk supaya tidak nampak kosong, saya mau letak font supaya tidak nampak kosong. Oke, sekarang di bawah font saya mau letak subscribe. Kenapa subscribe? Supaya kamu subscribe lah untuk lebih konten kan. Untuk font nih, biar yang paling atas, yang paling menonjol, kita mau tonjol biar kita kasih bold. Untuk yang bagian font kedua, kita kasih semi bold ataupun bold. Tadi sudah heavy, dia ada black nih yang paling tebal. So kalau kita buat begini, dia macam kontras sudah, sebab yang di bagian atasnya pun sudah tebal, tapi yang di bawah dan ini lagi tebal. Jadi dia punya komposisi lari sedikit. Sekarang kita kasih bold lah, poster kedua bold. Yang di bawah nih kalau sudah di atas striking bold, di bawah nih kita kasih medium untuk lebih cantik. Oke, sekarang kita lihat komposisi tidak terlampau tight, nampak kosong. Oke, sekarang tidak terlampau tight. Ini resepi asas saja. Kalau mau lagi advance, subscribe, tekan ya bell, like. Oke, sampai sini sajalah. Dan hari ini resepi asas dalam desain poster di Photoshop ini. Terus kita ada background, subjek, font, komposisi, konsep. Oke, ini untuk pembelajaran asas saja. Untuk yang lagi advance, subscribe lah. Jangan lupa untuk subscribe lah. Lebih tutorial lepas nih. Di samping kami buat tutorial nih, kami ada buat video pendek, video review, apa-apa review lah, produk ke, makanan ke. Di samping itu kami ada buat vlog, macam-macam lah. Apa isi itu saja lah. Jadi, bye-bye. Tapi kejap, kamu ingat gak apa yang aku cakap tadi? Mula-mula apa? Kalau kamu mau tahu kenapa saya punya thumbnail begitu, tunggu sampai habis lah. Itu saja, bukan susah. Oke, kan. Sebab kenapa thumbnail saya begitu? Sebab saya aja.